Jadi sebelum di Kalimantan ini kemarin saya ke Maluku gitu. Ada pendampingan di Maluku dan saya ketemu tuh sama pemuda yang menurut saya luar biasa gitu ya. Ini di dia seorang guru, terus dia buat rumah diskusi, platformnya secara online juga, bahkan udah berbadan hukum juga ya ininya, rumah diskusinya. Dan ketika sharing ternyata dia gelisah gitu sebagai pemuda, apa sih yang sudah saya lakukan untuk daerah saya. Makanya dia kadang beberapa gajinya, saya nggak usah sebutkan orangnya, tapi nanti dia bakal nonton nih video Wajib sih bang. jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. halo pemuda dan pemudi Indonesia, khususnya pemuda-pemudi Kota Pekanbaru dimanapun Anda berada. Kali ini dengan saya Zikri Mahendra dari FIM Pekanbaru dalam sebuah program yang ditaja oleh FIM Pekanbaru yang sampai saat ini belum ada nama program. Nah, jadi ini program perdana kami ya. Program perdana di mana program ini adalah program diskusi atau kalau bahasa Melayunya celoteh-celoteh ya bang, celoteh-celoteh bercakap-cakap dengan alumni-alumni FIM khususnya dan alumni-alumni FIM Pekanbaru terkait dengan isu-isu kepemudaan atau isu-isu yang lagi viral. Nah, jadi pemuda dan pemudi Pekanbaru, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan sebuah bincang-bincang santai dengan seorang narasumber yang sangat luar biasa. Kita perkenalan dulu. Saya bacakan dulu CV dari narasumber kita satu ini. Beliau adalah alumni FIM pastinya. FIM 17. FIM 2000. FIM angkatan 17. Nah, beliau ini berasal dari Tembilahan, Indragiri Hilir. Betul. Indragiri Hilir, aktif di bidang menulis dan juga kerelawanan, dan sekarang katanya di bidang pendampingan kepada masyarakat serta fokus di pendidikan. Langsung saja kita sambut pemateri kita, bukan pemateri sih, narasumber diskusi kita yang sangat luar biasa, Bang Yudi Mukhtar. Halo Bang Yudi, apa kabar? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam. Dan semangat. Di mana sekarang nih Bang Yudi posisinya nih? Posisinya lagi di Balikpapan. Balikpapan, ngapain Bang? Ada program terkait program organisasi penggerak dari Kemendikbud bekerja sama dengan Indonesia Mengajar. Jadi kita mendampingi 75 guru. Ada 28 sekolah di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Oh, pendampingan sekolah. Itu dari Kemendikbud ya Bang? Iya. Ini menarik nih teman-teman, karena cocok rasanya narasumber kita ini dengan poin-poin diskusi yang akan kita bahas. Nah, mungkin langsung saja kita mulai dengan bincang-bincang santainya nih. Nah, pertama adalah yang sekarang lagi viral dan kebetulan sekarang jadi lagi masa-masanya nih, yaitu hari lahirnya Pancasila. Nah, kita sebagai pemuda ya, karena FIM Pekanbaru adalah organisasi penggerak kepemudaan, jadi kita sebagai pemuda, terutama di hari Pancasila nih Bang, menurut Zikri, di saat ini, kondisi saat ini, pemuda ini mudah terdistrak karena berbagai macam informasi itu mudah didapat. Dari luar negeri nih, budaya-budayanya mudah didapat, sehingga kita di era globalisasi yang katanya ini mudah mendapat akses, membuat pemuda ini mulai terombang-ambing nih nilai-nilai ketimurannya kalau kata orang. Nah, juga selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Banyak yang mengatakan bahwa saat ini ya, pemuda-pemudi di Indonesia ini telah bergeser nilai-nilai Pancasilainya. Contoh kecilnya yaitu kalau gotong royong nih Bang.
Misalnya kita ambil kasusnya di kompleks. Di kompleks mengadakan gotong royong. Tapi banyak yang hadir itu adalah bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Pemudanya kemana gitu? Ditanyain pemudanya masih tidur. Atau pemudanya ada yang ikut CFD-an nih, CFD-an. Jadi pemuda itu yang sebenarnya adalah penggerak di masyarakat, tapi dalam kasus ini mereka tak peduli terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Sehingga khawatirnya nih Bang, kita sebagai pemuda, nilai-nilai bangsa yang dirumuskan melalui Pancasila itu mulai terkikis. Nah, menurut Abang nih, Bang Yudi, selaku penggerak fasilitator, ini kita berdiskusi sedikit kepada Bang Yudi, sebagai fasilitator penggerak pendidikan dan juga kerelawanan. Menurut Abang, saat ini, pemuda dan nilai-nilai Pancasila itu seperti apa sih Bang, kalau dalam perspektifnya Abang? Pemuda dan nilai-nilai Pancasila ya, yang saat ini. Kalau dibilang apa ya, kalau hari ini berbicara terkait Pancasila, ini sejalan nih dengan program saya juga gitu, karena kalau sekarang tujuan pendidikan Indonesia itu udah mengarah ke profil pelajar Pancasila, di mana anak-anak itu, siswa, pelajar, generasi masa depan Indonesia itu diarahkan, tujuan pendidikan kita adalah semua siswa akan menjadi punya profil pelajar Pancasila. Kalau profil pelajar Pancasila itu, kalau sekarang kan udah berganti ya kurikulum Merdeka. Jadi di dalam kurikulum Merdeka itu ada namanya pembelajaran sepanjang hayat gitu. Jadi, dan poin menarik dari kurikulum Merdeka itu adalah pembelajaran kontekstual. Nah, ini sejalan dengan apa pertanyaan Zikri. Jadi, kalau dilihat bagaimana sih kondisi pemuda sekarang, jadi kalau dilihat kan ada dua sisi ya, teman-teman kita juga. Tapi saya nggak siapin data gitu juga ya. Tapi kalau temuan-temuan di lapangan gitu ya, bahwa kalau berbicara pemuda hari ini tentu ada yang pemuda yang bisa dikatakan ada yang apatis, terus ada yang pemuda emang kalau misalnya karena balik lagi ya, kalau misalnya mau dibilang pemuda yang Pancasila itu sebenarnya yang gimana sih, kalau menurut saya ya pemuda yang berintegritas gitu. Pemuda yang berintegritas itu seperti apa? Yang jelas nilai-nilai kesehariannya itu dia bertanggung jawab atas individu dia pribadi dan bertanggung jawab secara sosial gitu. Karena kalau dia bertanggung jawab atas dirinya, dia pasti bisa mencerminkan integritasnya tadi. Terus kalau dihubungkan dengan profil pelajar Pancasila, karena emang dirasa itu takutnya ya degradasi nilai-nilai, pengaruh asing dan sebagainya. Apalagi kalau sekarang kan generasinya generasi alpha ya. Alpha. Untuk anak-anak 2000-an ya, lahir di tahun 2000-an itu, saya lupa 2010 apa berapa gitu ya. Itu kan generasi alpha yang anak-anak emang kalau secara pembelajaran tidak bisa dipisahkan dengan teknologi. Karena emang dia lahir ketika teknologi berkembang. Nah, yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, sebagai abang, untuk regenerasi kita adalah bagaimana generasi yang akan datang ini tetap bisa memfilter gitu teknologi, informasi. Jadi tidak hanya sekadar sharing gitu ya. Makanya ada kata-kata saring sebelum sharing gitu. Karena ini sejalan sih bahwa banyak sekali degradasi nilai gitu. Bukan kita aja kadang yang mahasiswa gitu ya, kemampuan literasi kita juga bermasalah nih. Padahal secara indikator penerbitan buku di Indonesia luar biasa. Tapi secara ketika kita lihat kemampuan literasinya itu kan ada tuh PISA gitu ya, penelitian yang meneliti kemampuan literasi, dan Indonesia itu juga dalam kondisi tidak baik-baik saja. Dan kadang kita kan ada pengumuman, mungkin ada pengumuman di sosmed misalnya udah jelas tertulis di sana, tapi deadline-nya kapan, ininya kapan. Dan menurut saya itu adalah kalau kita menjiwai Pancasila dengan baik dan benar, literasi kita juga akan bagus sejalan. Karena kalau di profil pelajar Pancasila tuh ada banyak ya, ada elemen
bertakwa, berkebinekaan global, pertama bertakwa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, ini penting banget. Misalnya kalau kita udah bertakwa, berakhlak mulia, pasti kita sama orang tua, sama sesama teman, ini akan berakhlak mulia itu budi pekertinya bagus ya, berintegritas. Jadi banyak nih kalau kita praktik dalam sehari-hari, pemuda masih bullying. Bullying itu bukan hanya ketika ketemu, tapi juga sering di sosmed ya. Bullying itu juga menurut saya tuh ini mencederai nilai-nilai Pancasila gitu ya, bahwa kadang pakai akun-akun bodong gitu ya, perang-perang yang begitu yang menurut saya tuh kadang berkata-kata kasar ya, maksudnya aduh segini banget ya ini ya, degradasi nilai-nilai Pancasila gitu. Terus tadi menyangkut gotong royong. Nah, kalau di profil pelajar Pancasila tuh juga di anak-anak tuh diminta bagaimana bergotong royong tadi. Itu yang penting. Makanya tuh sekarang tuh ada 6 ya di profil pelajar Pancasila itu. Yang pertama tadi saya ulangi, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu elemen yang pertama. Terus yang kedua, berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini dalam artian kita tuh mempelajari budaya kita bangga dengan budaya kita, daerah kita, tapi kita tidak menutup diri terhadap dunia global. Karena kalau kita menutup diri dari luar nggak bisa gitu ya. Kita akan menjadi bangsa yang tertinggal juga, tertutup, karena kalau dalam konteks hubungan internasionalnya, setiap negara itu saling membutuhkan gitu. Terus yang ketiga itu ada, ini saya random aja ya, ada yang bernalar kritis. Bernalar kritis itu dalam artian pemuda kedepannya dituntut dia bisa bernalar kritis nih, mampu menyampaikan logika sistematisnya tuh jalan gitu ya. Jadi kalau diskusi tidak hanya sekedar banyak bunyi tapi nggak berisi. Dan kadang kalau praktiknya di sekolah gitu ya, apalagi di sekolah nih yang akan menjadi regenerasi pemuda gitu, kadang diminta membaca buku, udah selesai sama gurunya. Ketika ditanya apa yang kamu baca, bingung menyampaikannya dengan jawaban sendiri. Nah, ini parah gitu. Makanya di profil pelajar Pancasila itu juga elemen itu yang dituntut untuk menjadi profil pelajarnya gitu. Karena nanti ketika jadi pemuda, jadi pemimpin, ke depannya dia udah bernalar kritis. Jadi informasi itu dia bisa pilah dan memilih ini benar apa enggak, mengambil keputusan gitu. Terus mandiri. Nah, ini poin penting juga gitu. Karena jangan sampai kita jadi generasi yang menye-menye apa? Yang manja gitu ya. Manja gitu. Padahal kita juga sebagai pemuda ya masih bisa berjuang gitu. Kita udah hidup bukan di zaman penjajahan perang seperti dahulu, tapi penjajahan kita sekarang itu lebih kepada teknologi dan budaya asing. Tapi kita tidak bisa menutup diri akan hal itu. Jadi kalau ingat saya, kalau zaman kuliah dosen saya bilang itu semakin tinggi ketergantungan, maka semakin rendah kedaulatan gitu. Jadi kalau dianalogikan dalam sebuah negara nih, jadi kalau kita sebagai negara banyak ngutang nih sama suatu negara, suatu waktu kalau yang punya tempat kita ngutang dia mau macam-macam kita bisa apa gitu. Ngutang. Contoh kalau kita kerucutkan kita nih sebagai individu, saya ngutang ke Zikri, ngutang misalnya 10 juta. Target mau bayar 2 bulan, tapi nggak bisa bayar. Jadi Zikri akan semena-mena bisa tuh menekan saya, karena saya apa-apa minta bantuan Zikri. Zik, tolong ini. Akhirnya kedaulatan saya semakin rendah gitu. Jadi poin kemandirian itu sebenarnya yang harus kita bangun gitu. Kalau masih bisa kita kerjakan sendiri, masih bisa kita melampaui batas gitu ya untuk berprogres, nggak apa-apa. Jadi jangan manja dulu baru mau mulai, aduh kayaknya nggak bisa, ini udah parah nih gitu. Jadi jangan sampai kita pemuda yang mental kerupuk gitu juga. Jadi kita harus mandiri. Apa tadi ya, bernalar kritis udah. Bineka global, kritis, mandiri, takwa. Bertakwa masih ada 2 ya, enggak. Maaf ya guys ya, karena baru banget nih, baru pulang. Ini Bang, menarik yang Abang sampaikan tadi terkait dengan Abang sebagai seorang fasilitator, dan juga ternyata di
di program itu juga sudah memakai kurikulum Merdeka, dan ternyata di kurikulum Merdeka itu ada kategori tentang kepemudaan. Iya. Ada 6 tadi poinnya. Nah, mungkin sejauh kita bahas ini dulu, Bang. Soalnya yang poin-poin diskusinya udah Abang bahas tadi. Nah, semuanya. Kayaknya aku bingung mau bahas apa. Nah, mungkin menarik seperti yang Abang sampaikan tadi terkait nilai-nilai kepemudaan, nilai-nilai Pancasila di pemuda. Nah, sejauh Abang lihat, ini kan ada kurikulumnya nih yang udah disusun gitu kan, dan juga udah disosialisasikan atau mungkin udah dipakai nih di berbagai macam sekolah. Sepanjang pengetahuan Abang terkait dengan kurikulum kepemudaan ini yang berbasis pemuda ini, apakah sudah terjalankan gitu dengan baik, dan juga bagaimana sih pemuda ini menjalankan kurikulum Merdeka khususnya pemuda ini, Bang? Gimana sih? Itu sih intinya. Sudah terjalankan nggak poinnya itu, Bang? Nah, sebenarnya ini kan kalau tadi itu sebenarnya kalau kurikulum Merdeka itu kan untuk anak sekolah ya. Kalau saya mau masuk, jadi kalau secara usia kan itu dari 17 sampai 30 tahun apa 35 ya undang-undang. Parah juga nih, lupa nih. Apa namanya? Jadi kalau misalnya itu kan bisa ini ya, kalau dilihat kalau kurikulum ini kan lebih menyiapkan regenerasi pemuda selanjutnya ya. Dan kurikulum Merdeka Belajar ini juga akan dimulai tahun depan, tapi tahun ini tuh udah ada yang mulai juga ya. Tapi kalau secara keseluruhan kurikulum ini akan diterapkan di tahun 2024. Ini kan menarik ya kalau misalnya kenapa makanya tujuan pendidikan sekarang itu mengarah ke profil pelajar Pancasila. Tadi kalau misalnya di elemen yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, itu juga ada turunannya, misalnya berakhlak kepada alam. Nah, kita lihat sekarang gitu ya, pemuda kita kondisinya terhadap menjaga alam itu sebenarnya seperti apa. Jadi kalau kita bilang alam itu kan banyak ya, bisa merambah ke sampah, merambah ke banyak hal gitu. Tapi kalau misalnya, jadi sebelum di Kalimantan ini kemarin saya ke Maluku gitu, ada pendampingan di Maluku, dan saya ketemu tuh sama pemuda yang menurut saya luar biasa gitu ya. Dia seorang guru, terus dia buat rumah diskusi, platformnya juga bisa, platformnya secara online juga, bahkan udah berbadan hukum juga ya ininya, rumah diskusinya. Dan ketika sharing ternyata dia gelisah gitu, sebagai pemuda apa sih yang sudah saya lakukan untuk daerah saya. Makanya dia kadang beberapa gajinya, saya nggak usah sebutkan orangnya, tapi nanti dia bakal nonton nih video. Wajib sih, Bang. Jadi saya sedih gitu ya, sedih dan terharu gitu ketika mendengarkan langsung ceritanya bahwa ternyata di daerah-daerah di Indonesia tuh banyak kok pemuda-pemuda yang masih peduli sama daerahnya. Kadang tantangannya itu adalah merasa sendiri gitu, merasa berjuang sendiri, tidak mendapatkan support sistem yang memadai gitu ya. Maka dari itu perlunya berjejaring. Makanya saya bilang sangat beruntung kita yang tergabung di Forum Indonesia Muda, karena alumninya kan berbagai background, passionnya di sana juga banyak. Akhirnya kita yang mempunyai visi yang sama bisa tuh saling menyatu, berkolaborasi. Nah, itu pentingnya tadi kalau mengarah ke profil pelajar Pancasila tadi kan ada poin mandirinya tuh. Jadi berjuang tuh memang nggak bisa sendiri, mau semandiri apapun kita pasti butuh gitu ya. Butuh bantuan, butuh teman cerita gitu. Tapi yakin dan percayalah ketika kita memperjuangkan sesuatu, pasti Allah itu, Tuhan itu nggak akan diam, pasti suatu saat akan dipertemukan dengan lingkaran-lingkaran yang baik gitu. Jadi dari sana saya belajar bahwa setiap kita tuh mempunyai tanggung jawab masing-masing terhadap daerah kita. Jadi jangan menutup mata. Cuma tantangannya kalau kita memperjuangkan di daerah kita itu adalah kita akan ketemu langsung nih sama masyarakat yang tahu nih kita dari kecilnya bagaimana. Ini anak kemarin masih lari-lari belum pakai baju, tiba-tiba kok mau ini gitu. Pasti akan ada teman-teman seperti itu. Karena kalau secara pribadi saya juga di kampung gitu ya. Pas mau buat taman baca, serius ini mau buat taman baca ini gitu ya. Tapi
kita kan apa ya filosofinya tidak akan ada menemukan selalu dua tipe manusia yang senang dan enggak gitu ya, yang nyinyir atau yang mendukung gitu. Jadi ya udah terus aja berproses, buktikan bahwa kita juga sebagai pemuda bisa ngambil mempunyai andil dalam membangun daerah kita sendiri dengan versi kita. Jadi kalau Zikri pesannya apa bisa tuh masuk dari sana, misalnya suka lingkungan atau startup atau apa, jadi masuk aja dari sana. Dan menurutku itu sih poin pentingnya adalah sebagai pemuda harus berintegritas. Jadi saya tuh dari dulu tuh ini ya udah pengen banget nulis buku, karena biasanya kan nulis buku ya, tapi ke sastra. Jadi menarik ketika membahas bahwa kalau menurut saya pribadi dari temuan-temuan di lapangan juga bahwa integrasi itu dapat diwujudkan karena integritas. Tanpa integritas tidak akan ada namanya persatuan, karena kalau integritas sudah ada, sama-sama berintegritas, maka semua kita bisa menyatu. Kalau selama integritas itu belum memadai di republik ini, ya akan terjadinya integrasi tadi susah, perpecahan. Padahal secara warga negara kita tuh sudah udah prinsip gitu ya, bahwa Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila tadi, maka pemerintah sekarang tuh bagaimana tujuan pendidikannya itu tadi, profil pelajar Pancasila. Itu sih, semoga ini ya, nggak kemana-mana ya. Ya sih Bang, menarik sih Bang. Tadi intinya adalah sebagai pemuda kita harus berintegritas. Integritas itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pribadi dan juga terhadap sosialnya. Dan juga tadi ada poin kolaborasi sebagai pemuda nih Bang. Nah, dan terakhir tadi ada poin persatuan. Kalau kita kembali lagi ke nilai-nilai Pancasila, kan di poin ketiga Pancasila itu ada persatuan Indonesia. Dan juga di poin kelima itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau poin pertama kita udah sama sepakat lah bahwa Indonesia ini berketuhanan yang maha esa. Mungkin di poin 3 dan 5 ini Bang, Zikri mau tanya sih perspektif Abang dan penilaian Abang terhadap poin persatuan Indonesia. Menurut Abang, apakah Indonesia ini bisa mengamalkan nilai persatuan, atau temuan-temuan Abang nih sebagai pengabdi yang udah kemarin ke Papua gitu, dan ke Maluku, Kalimantan, apakah nilai persatuan Indonesia ini hanya sekedar di Pancasila, atau persatuan Indonesia ini diambil karena emang Indonesia itu dari dulu udah bersatu gitu? Ini tuh Bang. Oke, menarik. Nah, kalau terkait sila persatuan Indonesia, jadi saya senang, itu kan persatuan Indonesia biasanya kalau di Indonesia tuh yang paling gampang digoreng itu adalah isu agama ya, toleransi gitu ya. Nah, saya menarik ketika saya belajar gitu ya 1 tahun di Papua, saya minoritas nih ya, maksudnya saya Muslim, di sana itu Katolik. Nah, saya masuk bagaimana adaptasi budaya dan sebagainya itu, sebenarnya kalau dilihat secara kasat mata, kalau dalam ilmu sosiologinya itu yang nggak normal saya, karena saya yang pendatang di sana. Misalnya 10 nih kalau dikatakan dalam demokrasi, 9 orang di sana, saya sendiri gitu, saya masuk. Yang nggak normal ini kan saya gitu. Jadi saya yang harus beradaptasi sama mereka gitu. Makanya biar bisa terwujud kesatuan tadi, saya beradaptasi dengan lingkungan di sana. Terus kadang yang geram ya, cuman geram itu terhadap media sih, tapi ketika temuan di lapangan, demokrasi, persatuan itu kadang wah seru banget gitu ya. Kayak di Maluku, masjid sama gereja tuh berdiri dibangun berdampingan gitu. Masyarakat di Papua setiap ada acara hari raya gitu ya, mau hari raya, hari Natal, mau Lebaran, Idul Fitri, semua pejabat-pejabat itu akan open house gitu. Terus di sana kalau Idul Adha, bupati pasti akan menyiapkan sapi gitu untuk masjid, nih kurban dari bupati gitu ya. Nah, kadang tuh yang buat ini itu media yang membesar-besarkan, karena balik lagi tadi gitu, bahwa kalau ini balik lagi ke kemampuan literasi tadi ya, masyarakat kita tuh kadang berita hoax yang digoreng dengan judul yang itu belum dibaca utuh gitu, dan nggak di cross check benar beritanya apa enggak, udah kepancing tuh. Itu balik lagi, kalau media kan emang bad news is good news gitu. Jadi berita yang buruk itu adalah yang baik bagi mereka karena emang bisnis gitu. Nah, jadi saya rasa ini
menarik sekali kalau kita hubungkan dengan kemampuan literasi kita gitu di Indonesia. Jadi belum apa-apa udah baru baca judul, udah tuh di-share ini nih. Ya udah, seneng kan orang media. Makanya apalagi menuju tahun politik ini bakal banyak tuh berita-berita hoax gitu ya. Bahkan teman saya tuh ada share kemarin, ada joki untuk nyebarin berita-berita hoax gitu untuk menjatuhkan calon-calon lain gitu. Nah, itu yang kalau menurut saya itu yang menjadi ancaman sih di Republik ini. Makanya tadi untuk mencapai level integritas dulu deh kita benahi coba karakter kita. Nah, ada banyak hal yang harus kita perbaiki termasuk tadi di kemampuan literasi kita itu. Literasi kan ada banyak ya. Jadi kalau mungkin dulu sepengetahuan kita literasi itu kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Nah, kalau sekarang tuh literasi nggak setakat itu. Tapi literasi itu tadi, bagaimana kita mampu berpikir kritis, menyampaikan informasi, mengambil keputusan, memilah informasi tadi, sehingga kita mengambil keputusan itu tepat gitu. Jangan sampai kita malah yang menyebarkan berita-berita tidak benar, apalagi kita sebagai pemuda. Jadi bukan hanya ini ya, maksudnya kalau di kampung-kampung, pemuda yang katakanlah cuma sampai tamat SD apa dan sebagainya bisa dimaklumi ya. Nah, tapi kadang yang menjadi korban yang ini tuh banyak kan anak-anak mahasiswa gitu yang ikut menyebarkan berita hoax gitu. Dan kalau disampaikan ini kayak beritanya hoax malah marah gitu. Jadi masih banyak sih PR kita. Jadi kalau mau menuju ke persatuan tadi, integritas tadi, itu sih maksudnya kita harus belajar lagi sih tantangannya. Siap. Tapi kalau secara persatuan menurut saya kalau di lapangan itu seru gitu ya. Dulu kan ada tahun 2016 tuh kesempatan mewakili FIM Pekanbaru mengirimkan donasi ke korban erupsi Gunung Sinabung di Sumatera Utara, itu kolaborasi sama FIM Medan. Dan ternyata pas tiba di Karo itu bulan puasa ya. Enak gitu ya di sana meskipun bulan puasa, terus romantisme beragama itu kerasa gitu ya antara orang Kristen dengan Islam. Nah, makanya saya bilang media aja sih kadang yang memang besar-besarkan gitu. Makanya isu yang paling enak digoreng adalah isu agama. Selama kita kemampuan literasi kita semudah itu percaya, semudah itu gampang tersulut, ya susah gitu. Itu akan ladang bisnis orang gampang. Jadi yang tidak semua berita itu harus kita terima gitu ya. Jadi harus kita saring lagi gitu. Karena kalau dibilang ini persatuannya seru, makanya saya senang gitu kan kadang, oh indah banget ya Indonesia ini ya, bahwa orang-orang di pojok di teras-teras NKRI ini kok mereka masih bagus gitu, erat, saling bergotong royong gitu. Kalau di media kadang di Papua begini-begini gitu ya. Terkait kalau sekarang permasalahan di sana, tapi ketika saya 1 tahun di sana saya justru merasa tertolong sekali, jiwa toleransinya bagus sekali dan tidak ada namanya unsur-unsur pemaksaan dan sebagainya. Di sana juga masjid ada gitu. Jadi itu sih Zik poinnya, bahwa ketika di lapangan itu justru kita menemukan persatuan yang real gitu. Jadi kalau hanya kita baca di media itu nggak semuanya benar dan nggak semuanya salah, tapi harus disaring lagi. Oke, Bang Yudi. Ya poinnya berarti kalau di lapangan persatuan itu memang ada Bang ya. Cuman kalau di media, sudah masuk media ya sering digoreng dan juga minimnya literasi dari kita, suka menyebar hoax atau menerima informasi yang kurang benar. Jadi kita mudah terpancing. Nah mungkin terakhir Bang Yudi. Terakhir mungkin teman-teman di sini juga penasaran gitu kan, Bang Yudi ini udah kemana-mana nih kawan-kawan. Udah ke Papua, udah ke Maluku, Kalimantan, Jawa dan segala macamnya gitu. Dan juga mengenal persatuan Indonesia itu Bang Yudi juga udah paham. Nah, terkait dengan keadilan sosial nih, Bang. Jadi menurut Bang Yudi terkait dengan keadilan sosialnya sudah adil nggak? Atau kita ambil poinnya misalnya infrastruktur atau pendidikan yang ada di Indonesia ini sudah adil nggak dari kacamata Bang Yudi dengan pengalamannya di berbagai macam daerah sebagai penggerak dan pendidik?
Oke, berbicara adil. Adil tuh apa ya? Ada yang kata-kata tuh adil tuh tidak harus sama gitu ya. Jadi setiap itu ada porsinya masing-masing. Kalau terkait infrastruktur, kalau waktu saya di Papua dulu saya harus jalan kaki dulu sih. Jadi emang dan barang-barang di sana mahal itu tahun zaman saya tuh 2016, 2017. Jadi barang-barang emang mahal karena semuanya pakai pesawat kargo. Jadi beras 1 kilo tuh range-nya 60.000 per kilo. Jadi makan nasi itu merupakan barang yang wah gitu ya. Tapi kalau sekarang, dulu tuh harus jalan kaki 3 jaman ya. Kalau saya dari kabupaten naik ojek itu sekitar 30 menit, jalan kaki 3 jam karena mendaki. Tapi kalau sekarang tuh udah kemarin ditelepon anak-anak gitu ya. Bapak guru kalau ke sini tidak perlu jalan kaki lagi. Itu ojek sudah sampai di kampung, jadi jalan sudah tembus. Nah itu poinnya, misalnya Republik ini sebenarnya selalu ini ya, pemerintah selalu mencoba memberikan bantuan-bantuan dan pembangunan. Hanya saja sebenarnya kadang mungkin kita udah sama tahu ya perpolitikanya seperti apa. Kalau misalnya kadang dari pusat tuh udah 100 sampai ke RT itu tinggal 10. Karena balik lagi tadi menyinggung tadi lagi bahwa praktek korupsi tadi. Nah, korupsi ini kan erat kaitannya dengan integritas. Makanya saya katakan tadi di awal bahwa persatuan kita akan sulit kalau integritas kita belum memadai. Kalau masih kayak tadi praktek korupsi, padahal kadang kan kita nyalahin pemerintah kok gini-gini ya, kok nggak ngasih bantuan pembangunan infrastruktur, jalan dan sebagainya. Kadang dari pusat udah menganggarkan, dari daerah udah menganggarkan, tapi kita pasti sama-sama tahu bagaimana kualitas pemimpin kita. Ini tidak semua ya, tapi kadang pemimpinnya udah bagus, sampai ke bawahannya banyak potongan-potongan, akhirnya tidak 100% gitu. Kalau misalnya di sekolah juga, kadang dari pusat tuh udah ngasih bantuan, tapi nyangkutnya entah kemana. Nah, makanya menarik kalau misalnya kita ke pendidikan juga gitu ya. Saya kan kuliahnya di Sarjana Ilmu Politik. Jadi ketika terjun di dunia pendidikan justru wow, di pendidikan ini banyak sekali perpolitikannya, dana BOS, kenapa di Dabodik siswa yang harusnya belum masuk taraf anak sekolah udah dimasukkan, ternyata itu untuk anggaran dana BOS. Terus anak-anak pokoknya banyak lah, apalagi kalau kayak di Papua tuh bangsa ini udah banyak nyiapin bantuan untuk Papua gitu. Jadi kalau dulu image kita kayaknya Papua tuh dianaktirikan deh sama pemerintah. Ternyata ketika di sana bantuan-bantuan dari pusat juga banyak gitu. Jadi tidak dianaktirikan gitu ya kalau menurut saya, karena melihat di sana. Dan kadang turunnya sih sampai ke bawah itu yang menurut saya tadi tuh banyak potongan-potongan, banyak permainan gitu. Itu sih. Ya, ini kalau ada tukang bakso kita harus waspada, Bang ya. Ini memang ya permasalahan kita. Berarti intinya kalau di pelosok itu sebenarnya ada bantuan, Bang ya. Cuman saat pendistribusian bantuan tersebut banyak penyaringan. Nah, betul sekali. Nah, tapi yang jelas negara kita emang udah fokus kepada pemerataan ya, Bang ya. Infrastruktur dan juga pendidikan. Cuman yang perlu diperbaiki tadi berhubungan dengan nilai-nilai pribadi kita yang itu integritas. Nah, mungkin itu poin penting yang diskusi kita pada kesempatan ini, Bang. Sebagai pemuda, yang terpenting adalah kita menjaga nilai-nilai Pancasila dan lebih pentingnya nilai-nilai integritas, baik kepada diri pribadi maupun juga kepada lingkungan di sekitar kita. Oke, kawan-kawan semuanya, itu cukup padat ya diskusi kita di waktu yang sangat terbatas ini, dan juga di pertemuan pertama ini di kegiatan FIM Pekanbaru yang belum ada namanya. Nah, mungkin kawan-kawan di sini bisa nanti kasih kritik dan saran, atau ada saran terkait dengan nama program ini, boleh di kolom komentar, nanti sampaikan apa sih nama programnya yang bagus gitu. Dan juga kalau ada saran terkait dengan pemateri yang lain selain alumni FIM Pekanbaru atau alumni FIM, bisa juga nih teman-teman sampaikan langsung kepada FIM Pekanbaru.
Dan juga Bang Yudi, terima kasih banyak Oke, terima kasih juga. udah sharing dengan kita terkait dengan perspektif nilai-nilai Pancasila tadi dan juga fokus di pendidikan ya. Sarana prasarana dan juga infrastruktur. Nah, mungkin terakhir nih Bang Yudi, kata-kata mutiaranya untuk pemuda dan pemudi Indonesia, 1 menit. Tapi lagi apa namanya itu sih, jadi intinya sebagai pemuda kita harus terus belajar gitu ya, belajar menjadi Indonesia seutuhnya dengan pembelajaran sepanjang hayat gitu, bahwa Republik ini udah banyak ngasih ke kita. Jadi kalau mau memberikan yang terbaik, jadilah versi terbaik kita, dan mulai dari hal-hal yang kecil, dari lingkungan pribadi, rumah, dan lingkungan sekitar kita gitu. Jadi jangan mau menjadi superhero dulu gitu ya, jangan pahlawan dulu, tapi minimal kita tuh bisa menjadi superhero untuk diri kita dulu. Karena kalau kita bisa memimpin diri kita, otomatis kita bisa memimpin di lingkungan kita juga. Itu sih Zik poinnya, dan selamat memperingati Hari Pancasila gitu ya. Kata-kata mutiara kita pada kesempatan kali ini dicatat itu kawan-kawan, nanti dibuat status dari Yudi Mukhtar, tim Pekanbaru angkatan 2017. Oke, itu aja dulu pertemuan kita, singkat, padat, dan sangat bermanfaat kali ini. Sampai berjumpa di kegiatan bincang-bincang tim Pekanbaru berikutnya dengan pemateri yang luar biasa lagi. Dan itu aja dari saya selaku MC ya, moderator di pertemuan ini. Mohon maaf ya, baru perdana gitu kan, mohon maaf ada kata salah. Dan Bang Yudi, terima kasih telah meluangkan. Terima kasih banyak Zikri. Mohon maaf juga kalau ada kata-kata yang salah. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.